Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Amelia Dewi Gunawan dengan NIM 70 kelas B Gizi Unusa. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai TEM atau Technical Error of Measurement. Jadi, Technical Error of Measurement ini bisa digunakan ketika observer itu ketika observer itu lebih dari satu dan terjadi adanya perbedaan gitu. Jadi perbedaan ini yang mungkin dari orang satu, orang dua, orang tiga yang mengukur responden itu mengalami perbedaan. Jadi kita harus tarik hasil akhirnya bagaimana. Nah, di sini sudah saya pelajari untuk teknikalnya dan tadinya saya menghitung secara manual seperti ini dengan menggunakan kalkulator, namun saya pikir cara itu agak sulit, maka dari itu saya berpindah ke Excel. Sebelumnya di sini saya jelaskan dulu bahwa measurement of error and acceptable levels of measurement error ini ada dibagi menjadi 4 cara, yaitu yang pertama adalah technical error of measurement atau TEM yang nanti akan kita kerjakan. Terus ada percent TEM, terus yang ketiga adalah reliability coefficient atau R, tapi ini jarang digunakan karena sulit. Yang keempat adalah intra-class correlation coefficient atau ECC. Untuk penghitungan Technical Error of Measurement, TEM, itu ada dua, yaitu ini adalah rumus yang pertama. Nah, rumus yang pertama ini digunakan atau dipakai ketika observernya itu hanya ada satu atau maksimal dua. Sedangkan jumlah partisipannya ini bisa beragam ya. Selanjutnya, untuk Technical Error of Measurement, untuk rumus yang kedua, ini ada yang lebih rumit. Sebenarnya ini nggak rumit, cuman karena tulisan-tulisan yang banyak ini membuatnya menjadi rumit gitu. Pakai akar, dan lain-lain. Ini digunakan ketika observernya itu lebih dari 2, dan untuk partisipannya itu bisa 10 bahkan lebih. Selanjutnya di sini sudah ada sample calculation of technical error of measurement for hip circumference. Jadi ini pengukuran lingkar pinggang. Measurements taken by 4 measures. Jadi ini adalah ada 4 observer. Ini measure 1, 2, 3, dan 4 yang hasilnya itu pasti beda-beda semua karena beda tangan beda hasil itu. On a set of 10 volunteers. Jadi di sini partisipannya ada 10 dan ini adalah tabel yang menunjukkan nilai-nilainya dan juga difference-nya mereka, dan saya akan mengerjakannya menggunakan Excel. Saya udah mencoba untuk volunteer yang pertama dan hasilnya sesuai dengan yang ada di tabel. Ini 6,33 dan ini juga ada 6,33. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan Excel untuk volunteer yang kedua. Untuk volunteer yang kedua, itu pengukur pertama mendapatkan nilai 81,8. Jadi kita tulis dulu di sini untuk sebagai acuan dan nanti tinggal pencet-pencet aja. Salah satu kemudahan Excel lainnya adalah dia bisa menyimpan rumus, jadi kita nggak perlu nulis-nulis per rumus lagi. Ini saya udah nulis, ini untuk volunteer ke 7, 8, 9, dan 10. Setelah tadi, untuk difference-nya ini kita jumlah, ini langsung pakai rumus juga yang sama dengan sum ini. Nah, terus ketemu hasilnya adalah 166,415. Nah, terus lanjut kita cari ke mean-nya itu menggunakan rumus yang ada di PPT tadi. Nah, itu kita caranya mean ini dijumlah lalu dibagi dengan 30. Karena ada rumus yang N dikali K dikurangi 1 itu adalah 30. Nah, ketemulah mean-nya itu 5,5471667. Untuk TM-nya atau hasil akhirnya untuk technical error of measurement itu kita akarkan mean-nya tadi ini dan ketemulah 2,35. Berikut adalah hasil akhir dari perhitungan TEM saya. Untuk hasil akhirnya kita menemukan TEM-nya itu adalah 2,3 dan persen TEM-nya itu adalah 42. Dan untuk jumlah TEM yang segini ini sudah terhitung besar sekali untuk perbedaan pengukurannya.
Demikianlah pengukuran technical of measurement dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.